Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan... Pada saat itu juga, Long Hao Shen, yang terus-menerus menggunakan skill pengumpulan daya, bergerak. Tubuhnya tiba-tiba melesat keluar dari punggung Hao Yue, kedua pedangnya dibalut cahaya putih mencolok, justru pedang suci ganda, diproduksi dengan energi spiritual tersimpan yang tangguh, bahwa dia membidik dua iblis berbilah ganda hijau tua yang secara bersamaan bergegas ke arahnya. Dengan suara ledakan yang menusuk telinga, sosok melompat Long Hao Shen tiba-tiba berhenti di udara, dan dengan lambaian ilusi tangannya, suara tabrakan yang tajam dan jelas bergema, kedua iblis bilah ganda hijau tua itu telah diblokir olehnya. Adegan ini sepertinya sangat sulit dipercaya. Tubuh Long Hao Shen berkilauan dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Di udara, dia secara mengejutkan menggunakan obstruksi ilahi. Lebih penting lagi, meskipun tubuh Long Hao Shen telah sedikit ditolak, itu hanya didorong mundur 1 meter, dan dia hanya berguling sekali di udara untuk kembali ke postur yang stabil, dan dengan tangan kirinya, dia mengarahkan tebasan cahaya ke iblis hijau bilah ganda di sebelah kanan sambil mengarahkan serangan cahaya matahari. Long Hao Shen saat ini muncul seperti dewa yang turun dari surga. Pedang Blue Rain, Hibiscus of Light meletus dengan ratusan ribu sinar putih, dan iblis bilah ganda hijau tua yang gagah berani itu tidak punya pilihan selain menyerang. Melambaikan dua kaki depannya dalam upaya terakhir, ia mencoba memblokir. Adapun iblis bilah ganda hijau tua lainnya, ia mencoba menangkis juga, mengangkat lengannya. Bang, pedang Roh Kudus, yang membawa pembalasan terang dan pedang suci, dengan keras menghantam kaki depan pedang ganda hijau tua di sisi kanan, menghasilkan suara pecah yang memekakkan telinga, dan benar-benar menghancurkan kaki depan iblis pedang ganda hijau tua itu. Meskipun tidak jatuh, karapas hijau tua sekarang ditutupi dengan retakan. Teriakan naga yang bergema meledak dari tubuh Long Hao Shen, serangan naga terbang. Long Hao Shen sekarang mengabaikan iblis berbilah ganda hijau tua di sisi kiri, menyapu pedang Roh Kudus di tangannya di kaki depan iblis pedang ganda hijau tua di sebelah kanan, dengan kejam menusuk bagian kepalanya yang bercangkang dan meninggalkan jejak darah. Pada saat yang sama, iblis bilah ganda hijau tua di sisi kiri juga jatuh ke tanah, meninggalkan mayat utuh di belakang. Ini adalah pasangan yang sempurna antara seorang ksatria dan seorang asasin yang membentuk satu entitas. Dengan pedang Blue Rain, Hibiscus of Light di tangan kirinya, membawa kekuatan tambahan yang berasal dari pedang suci, dia membuat iblis bilah ganda hijau tua itu ketakutan yang luar biasa. Dan pada saat itu, Keier, yang sebelumnya disembunyikan di belakang Long Hao Shen, membuatnya bergerak. Pukulan yang pasti, memotong pusat saraf iblis bilah ganda hijau tua itu. Dan dalam waktu sesingkat itu, Long Hao Shen dan Keier telah menyingkirkan dua iblis berbilah ganda hijau tua itu. Dan di sisi lain, itu juga berjalan lancar untuk Wang Yuan. Setelah melepaskan skill dia mengikuti dengan berputar dengan perisainya. Dalam kapasitasnya sebagai pejuang paling kuat tahun ini, jika dia melepaskan kekuatan penuhnya, bahkan Long Hao Shen tidak akan percaya diri untuk memblokirnya dengan mudah. Perisai jiwa ilahi raksasa diayunkan seperti kapak besar, dengan kejam memotong tubuh iblis pedang ganda hijau tua itu. Pada saat ini, perbedaan kekuatan individu secara alami menjadi jelas. Meskipun si Masian dalam keadaan gila, situasi 1 lawan 1 melawan iblis pedang ganda hijau tua tidak terlihat begitu nyaman baginya. Cahaya suci, palu suci, ledakan cahaya suci digunakan berturut-turut, memungkinkan dia untuk menahan serangan sengit dari iblis pedang ganda hijau tua itu, dengan susah payah. Beruntung perisai elemen Lin Xin ada di sana untuk mendukungnya pada saat itu, dengan koordinasi yang sempurna, membantunya menahan serangan iblis pedang ganda hijau tua itu. Pada saat itu juga, 3 kepala Hao Yue akhirnya menyelesaikan nyanyian bersama mereka, menembak keluar seperti peluru setelah selesai, langsung menuju 6 prajurit mata iblis yang tangguh. 6 peluru lampu besar, dengan diameter lebih dari 1 meter, langsung menuju ke sisi Long Hao Shen, dan masing-masing terkunci pada target yang berbeda. Peluru sihir cerah iblis ini memutar udara kemanapun mereka lewat, meninggalkan iblis di dekatnya panik sampai-sampai mereka hanya bisa mencoba melarikan diri darinya. Mencampur 3 warna merah, emas, dan hijau, lingkaran cahaya fantastis menyebar dari kepala Hao Yue. Dalam sekejap lingkaran cahaya itu muncul, 6 mata di 3 kepala Hao Yue berubah menjadi ungu. Pemandangan fantastis terjadi saat itu. Dalam sekejap 6 peluru terang ajaib yang sangat besar bersentuhan dengan lingkaran cahaya itu, mereka menghilang begitu saja, sementara lingkaran cahaya itu terus menyebar di udara, sampai diameternya mencapai sekitar 50 meter, tampak tiba-tiba seperti yang tak terduga, bahkan menggelembungkan kereta kelompok Long Hao Shen yang ditargetkan di dalam. 7 pancaran berwarna ungu ringan membusung berturut-turut, jatuh pada kelompok 7 Long Hao Shen. Mereka bertujuh hanya merasakan seluruh tubuh mereka gemetar, dikelilingi oleh lapisan tipis ungu.
Segera setelah itu, lingkaran cahaya itu mencapai tanah. Desisan aneh bergema di sekitar 50 meter, dan segera, cahaya merah, emas dan hijau bercampur di pilar cahaya yang sangat besar itu, meroket ke langit. Semua iblis pedang ganda di sekitarnya menjerit sedih, langsung berubah menjadi debu, dan bahkan iblis pedang ganda hijau tua di sisi Simasian tertunda. Segera, dia dengan jelas melihat bahwa di bawah pengaruh pancaran ringan ini, banyak retakan mulai muncul pada karapas hijau tua yang menutupi tubuhnya. Menjerit sedih, ia ingin bergegas keluar dari jangkauan pilar cahaya itu. Tapi apakah Simasian akan membiarkan kesempatan bagus seperti itu berlalu begitu saja? Saat dia memegang tongkatnya membawa efek palu suci, kali ini, iblis bila ganda hijau tua dibiarkan tanpa cara untuk membela diri. Kaki depannya, yang terkena senjata Simasian, menjadi kaku, dan dengan satu pukulan lagi, ia mati seketika. 6 prajurit mata iblis yang tangguh diselimuti oleh lingkaran cahaya samar itu, dan juga hanya bisa menjerit sedih. Kaki mereka menembak dengan gila-gilaan dari berkas cahaya, dapat dengan jelas terlihat bahwa pada saat mereka mencoba melarikan diri, pecah setelah pecahnya pecah terjadi di kepala dan retakan prajurit mata iblis ini dengan cepat muncul di permukaan kulit mereka. Cahaya hitam ungu dari tubuh mereka meninggalkan mereka tanpa cara apapun untuk mencegah korosi dari cahaya 3 warna. Keyer membuatnya bergerak. Pada saat itu, dia muncul seperti momok yang melompat dan melaju kencang dalam sekejap, hanya meninggalkan serangkaian bayangan di belakang. Ratusan dan ribuan sinar putih dilepaskan, membidik prajurit mata iblis, membersihkan tubuh mereka dengan luka menganga dalam sekejap. Daya tembak mereka jauh melampaui iblis bila ganda hijau tuas, tetapi mereka jauh dari ahli di bidang pertahanan. Cahaya keemasan redup menyapu 2 tubuh mata iblis, menghancurkannya sepenuhnya. Kekuatan ofensif brutal Cair benar-benar dilepaskan pada saat itu juga, setelah mata iblis berperingkat tinggi itu menderita serangan magis Hiwe, mereka dibiarkan tanpa cara untuk membalas dendam terhadap mereka. Tetapi pada saat yang sama ini, sebuah belau meledak, dan pilar cahaya 3 warna yang didirikan di sisi gerbong itu hancur berkeping-keping, siluet kokoh muncul dari arah itu. Mampu menanggung beban ratusan kilogram bahan makanan, gerbong logistiknya sangat besar. Tetapi dalam sekejap siluet besar itu muncul, kelompok Long Hao Shen benar-benar tidak bisa berkata-kata, sampai-sampai gerbong-gerbong ini tampak seolah-olah bukan apa-apa. Tingginya lebih dari 6 meter, makhluk ini adalah salah satu dari jenis yang mereka lihat dalam pertempuran pada hari sebelumnya. Memiliki tubuh yang mirip dengan serigala, sayap yang mengesankan di kedua sisinya dan ekor ular, tubuhnya yang kuat tampaknya ditutupi oleh sisik hitam. Sama seperti burung raksasa, sayapnya yang besar menghasilkan angin kencang hanya dengan mengepak. Bukankah itu iblis terbang beta dari klan iblis Maxilias? Hanya saja, beta iblis terbang ini tampak berbeda dari yang mereka temui pada hari sebelumnya. Beta iblis terbang yang mereka lawan hanya setinggi sekitar 4 meter, tetapi tinggi yang satu ini lebih dari 6 meter. Kedua matanya tampak berwarna merah berdarah, dan seluruh tubuhnya mengeluarkan cahaya merah yang benar-benar berbau darah. Sebuah nama muncul di benak semua orang dari pasukan pemburu iblis nomor 1, beta iblis terbang haus darah. Iblis terbang beta haus darah adalah kerabat langsung dari dewa iblis ke-35 Maxilias, dan masing-masing dari iblis terbang beta haus darah ini telah mencapai langkah ke-7, dan meskipun mereka hanya keberadaan yang lebih rendah dalam langkah ke-7, mereka masih iblis dari langkah ke-7. Tapi iblis terbang beta haus darah di depan mata mereka jelas bukan pertanda baik. Bulu hitam kehijauannya berkilau merah saat melebarkan sayapnya. Dengan raungan penuh murka, ia mengepakkan bulu-bulunya seolah ingin naik ke langit, tetapi secara mengejutkan tidak dapat melakukannya, karena pilar cahaya 3 warna yang dilepaskan oleh Hiwe. Dapat dengan jelas terlihat bahwa tali emas yang keras dan tahan lama mengikat sebuah kotak kecil ke lehernya. Jelas, ini adalah barang berharga yang ingin dijaga oleh iblis-iblis tangguh itu apapun yang terjadi. Keyer, kembalilah. Long Hao Shen meneriakkan beberapa kata ini. Pada saat itu, dia memiliki tekad untuk mengemban tugasnya sebagai kapten pasukan pemburu iblisnya apapun yang terjadi. Cahaya berwarna putih susu datang dari dadanya, justru itu adalah tungku spiritual suci, tungku spiritual yang cemerlang itu diarahkan langsung ke tubuh beta iblis terbang, dan api emas kemerahan langsung membubung dari tubuhnya. Itu adalah api sinar matahari. Menghadapi musuh yang kuat, inilah saat dia tidak bisa mundur. Iblis terbang beta haus darah selanjutnya adalah iblis tangguh dari langkah ke-7 yang memiliki kemampuan terbang. Bagaimana mungkin itu tidak mengejar kecepatan melarikan diri dari kelompok Long Hao Shen? Satu-satunya pilihan yang tersisa baginya sekarang adalah menghadapinya. Long Hao Shen benar-benar tidak menyangka bahwa dalam tim garnisun biasa, dia benar-benar akan bertemu dengan musuh seperti itu, iblis kelas superior. Mendengar kata-kata Long Hao Shen, Keyer bergeser ke arah
kembali ke sisi Long Hao Shen. Pada saat itu, 3 kepala Hao Yue tiba-tiba terangkat, masing-masing mendesis dengan ritme yang fantastis. Ada total 3 desisan panjang, 1 tinggi, 1 sedang dan 1 bernada rendah, pemandangan fantastis muncul. Pilar cahaya 3 warna yang membungkus ruang lingkup 50 meter lenyap, berubah menjadi kecemerlangan yang kaya, dengan ganas menyerang iblis beta haus darah itu, pada saat itu berjuang dengan sayap kirinya. Jeritan sedih disertai dengan percikan hujan darah, dan meskipun pancaran hitam kehijauan yang intens sudah dikeluarkan dari tubuh beta yang haus darah ini dalam upaya untuk melawan, sayap kirinya terkoyak hingga robek oleh pilar cahaya 3 warna, membuatnya benar-benar tidak dapat melayang di langit. Meskipun demikian, pilar cahaya 3 warna hanya bisa dipertahankan untuk pukulan terakhir ini, segera menghilang setelahnya. Dan reaksi langsung Hao Yue adalah berjongkok, 6 mata di ketiga kepalanya berputar jauh lebih gelap, saat dia terengah-engah. Tubuhnya sekarang gemetar dan kejang luar biasa. Jelas, teknik yang baru saja dia gunakan berada di atas kemampuannya sendiri. Melalui hubungan mental mereka, Long Hao Shen mempelajari nama kemampuan yang baru saja digunakan Hao Yue, itu adalah inti dari kekacauan, sihir kombinatorial yang sangat tangguh. Seseorang perlu menguasai setidaknya 3 elemen sihir untuk menggunakannya, dan itu dapat diklasifikasikan sebagai mantra di puncak langkah ke-6. Alasan mengapa Hao Yue berhasil menggunakannya, adalah karena dia makan terlalu banyak kristal iblis sehari sebelumnya, dan untuk alasan itu, sejumlah besar energi meledak dari tubuhnya. Mengandalkan itu, meskipun kemampuan ini membersihkan sistem pencernaannya, konsumsi tambahan masih tetap sangat besar. Wang Yuan dan Sima Xian kembali ke sisi Long Hao Shen pada saat yang sama, dan di belakang mereka, Han Yu dengan berani melangkah maju, berdiri bahu-membahu dengan Long Hao Shen. Hanya pada saat ini, Chen Yinger memulai nyanyiannya. Melompat turun dari punggung Hao Yue, dia sedikit jatuh ke belakang, bola kristal airnya di tangan, berkilau cemerlang. Seiring dengan nyanyiannya, fluktuasi energi lembut keluar dari bola kristalnya, beriak keluar. Riak energi spiritual seperti gelombang berfluktuasi dan menyebar keluar. Layar pelindung tidak berwarna secara mandiri mencakup tubuhnya, terjadi untuk melindungi bagian belakang seluruh tim. Gerbang pemanggilan makhluk adalah mantra tangguh dari langkah ke-8, dan meskipun Chen Yinger tidak mampu mengendalikannya, ketika menggunakan mantra ini, dia masih menerima perlindungannya. Tapi selama kompetisi berburu iblis, siapa yang mungkin akan membiarkannya menyelesaikannya sepenuhnya? Saat ini menghadapi musuh yang kuat, Chen Yinger segera mengubah pendiriannya, menjaga pertahanan bagian belakang tim, membiarkan Han Yu melangkah maju untuk membantu Long Hao Shen. Beta haus darah ini dapat dianggap memiliki nasib buruk, misinya saat ini adalah untuk melindungi barang penting, dan untuk mengirimkannya ke kamp tentara iblis. Dia bukan bagian dari tim logistik, dan berbaring di gerbong perbekalan, dia seharusnya menikmati ditarik oleh iblis-iblis berpangkat rendah itu bersama dengan persediaan makanan, dan awalnya berada di tengah-tengah tidur. Bahkan ketika kelompok Long Hao Shen melancarkan serangan mereka, beta haus darah ini tidak peduli sama sekali. Bagaimanapun, 4 iblis berbilah ganda hijau tua dan 6 prajurit mata iblis bermata. 8 yang tangguh bertanggung jawab untuk mempertahankan kereta. Ini sampai sihir fusi 3 atribut Hao Yue inti dari kekacauan dilepaskan, membiarkannya mengetahui bahwa musuh kali ini dapat dideferensikan kembali. Meskipun serangan inti dari kekacauan terutama menggunakan sumber daya energi Kastor sendiri, dan bahkan melemahkan pertahanan tubuhnya, mantra yang tangguh ini mampu mengganggu semua elemen lain dalam ruang lingkup tertentu, menghasilkan hasil sehubungan dengan semua atribut yang digunakan. Pada saat yang sama, inti kekacauan akan menghasilkan kekuatan penghancur yang sangat besar, merusak semua makhluk hidup dalam jarak tertentu. Mereka yang memiliki pertahanan lemah seperti iblis bila ganda biasa akan langsung binasa dari efek sihir, dan bahkan yang memiliki pertahanan tinggi seperti iblis bila ganda hijau tuas masih akan menerima beberapa kerusakan, pertahanan mereka terus melemah. Dengan demikian inilah alasan mengapa reaksi langsung mereka adalah melarikan diri. Tapi gerakan Hao Yue ini mengandalkan fakta bahwa musuh berada pada level yang sama atau lebih rendah darinya. Jika inti kekacauan ditujukan pada musuh dengan tingkat kultivasi yang jauh melebihi miliknya, itu sama sekali tidak efektif. Sebaliknya, itu akan segera membuatnya menerima efek samping yang sangat besar. Ini hanyalah alat yang tangguh dalam mengatasi musuh-musuh kelas bawah daripada mage itu sendiri. Meskipun prajurit mata iblis peringkat 8 mata itu belum diserang oleh Keyer, mereka sudah kehilangan semua kemampuan untuk bertarung. Mata mereka adalah sumber sihir mereka, tetapi dengan mata mereka pecah karena efek inti kekacauan, apa yang mungkin bisa mereka lakukan? Prajurit bermata iblis bermata 8 memiliki tingkat kultivasi yang dekat dengan penyihir dari langkah kelima. Secara keseluruhan, kekuatan mereka melebihi iblis bila ganda hijau tua,
tetapi dengan gerakan Hao Iwei, mereka telah sepenuhnya didominasi dalam aspek sihir. Akibatnya, meskipun kelompok Long Hao Shen sekarang menghadapi Beta Haus Darah, mereka masih bisa dianggap beruntung, setidaknya tidak harus mengatasi iblis tangguh di sekitarnya, yang setidaknya tidak akan menyerang mereka dari semua sisi. Meskipun Beta Haus Darah berada di langkah ke-7 kultivasi, itu sebenarnya adalah iblis dan penyihir pada saat yang sama. Dan, itu juga memiliki atribut ganda, memiliki level yang sama dengan Hao Yue meskipun kemampuan sihirnya tidak mencapai puncak langkah ke-6, dan meskipun luka yang dideritanya dari inti kekacauan tidak seberat itu masih sangat terpengaruh, terutama dari pukulan terakhir Hao Yue menggunakan inti kekacauan yang kental untuk langsung menghancurkan salah satu sayapnya. Sekarang setelah kehilangan kemampuan terbang, kekuatan iblis dari langkah ke-7 ini sangat berkurang. Faktanya, bahkan iblis, ketika diserang secara diam-diam tanpa membuat persiapan apapun, akan menderita kerugian. Tentu saja, fakta bahwa Beta Haus Darah ini telah kehilangan kemampuan terbang bukan hanya kabar baik. Pada saat itu, iblis dari langkah ke-7 itu dalam keadaan murka total. Kepala tubuhnya yang besar naik, menderita rasa sakit yang tajam, sebelum dengan ganas menginjak tanah. Dengan ledakan keras, bumi berguncang hebat dan gerbong di dekatnya sepenuhnya terbalik. Atribut gelap dan angin kencang yang terbungkus aura darahnya sekarang berfluktuasi tidak stabil, dan mata Beta Haus Darah mengeluarkan kilau berdarah dan menyala. "Manusia, kalian semua akan mati!" Berteriak murka, serigala Beta Haus Darah menuju ke arah kelompok Long Hao Shen seperti panah hitam bersinar sepanjang 2 meter. Pada saat yang sama Beta menyatakan demikian dan mengurangi jarak, teriakan seperti lolongan serigala meletus dari mulutnya, dan fluktuasi sihir yang kuat pecah di sekitar 10 meter. Setelah tidak membuat persiapannya, Beta Haus Darah mengalami luka parah dari sihir Hao Iwei, dan bergegas dengan sangat murka di pasukan pemburu iblis kelas prajurit pertama. Tampaknya itu adalah keberadaan yang sangat menakutkan dibandingkan dengan semua yang pernah mereka hadapi sebelumnya. Long Hao Shen tidak bisa mundur, dia adalah kaptennya. Saat menghadapi musuh tangguh yang memiliki peluang besar untuk membunuhnya secara instan, dia masih memiliki keberanian untuk mengarahkan kompor spiritual sucinya ke pihak lain. Keberaniannya langsung mengaduk darah rekan satu timnya sendiri. Mereka semua tahu bahwa jika ada kesalahan sekecil apapun, penggunaan tungku spiritual suci akan langsung menyebabkan Long Hao Shen dihancurkan oleh Beta Haus Darah itu. Dua perisai elemen api langsung jatuh di Long Hao Shen. Pada saat itu, Lin Xin telah berusaha sekuat tenaga. Dia telah meminum pil spiritual meledak, membangkitkan elemen api yang kaya di sekitarnya. Lebih jauh, sampai-sampai itu mengeluarkan perasaan lengket. Dua mantel suci juga digunakan pada saat yang sama, satu berasal dari penjaga pergelangan tangan cahaya ilahi Long Hao Shen, dan yang lainnya dari Han Yu. Hanya jika Long Hao Shen dapat memblokir pukulan ini dari Beta Haus Darah, mereka mungkin akan memiliki harapan untuk berjuang untuk kelangsungan hidup mereka. Bang! Dua mantel suci yang ditambahkan ke lapisan pertahanannya langsung terkoyak, bersama dengan perisai unsur, dan panah hitam kehijauan dengan kejam menghantam Long Hao Shen, yang menempatkan dua penghalang ilahi yang berpotongan untuk digunakan. Dengan tabrakan instan itu, semua orang di sekitarnya bisa melihat pancaran hitam kehijauan menempel pada siluet Long Hao Shen, tetapi dia tidak jatuh kembali, meskipun api sinar matahari yang meletus dari tubuhnya langsung padam. Kulit Long Hao Shen tidak berubah. Pada saat itu, dia tampak sangat tenang dan berkepala dingin, bahkan dengan esensi angin dan esensi gelap yang bergegas ke arahnya. Tetapi cahaya terang juga keluar dari tubuhnya. Itu adalah pancaran yang terkait dengan tubuh cahaya. Munculnya tubuh cahaya adalah bukti keberhasilan obstruksi ilahi Long Hao Shen. Beta Haus Darah itu tidak berhasil menembus pertahanannya sepenuhnya. Dengan teriakan kerasnya, pemandangan mengejutkan dihasilkan di tubuh Long Hao Shen. Dari dalam tubuhnya, energi spiritual cair yang intens keluar, benar-benar mengguncang Beta Haus Darah dengan keras dan mengalahkan muatan magis atribut gandanya. Armor Roh Kudus mengeluarkan energi spiritual cair berwarna emas, tampak sangat luar biasa. Pada saat ini, Long Hao Shen muncul seperti matahari yang mulia, mekar dengan kilau yang menyilaukan. Pada saat Long Hao Shen menghentikan serangan Beta Haus Darah, yang lain tidak tinggal diam. Wang Yuan dan Sima Xian sudah melancarkan serangan mereka dari kedua sisi, membidik dengan kekuatan penuh ke kaki Beta yang Haus Darah. Tubuh iblis dari langkah ke-7 sangat menakutkan, tetapi kakinya umumnya akan menjadi bagian yang relatif lemah. Setelah menderita pengaruh tungku spiritual suci, Beta Haus Darah tidak dapat membidik mereka, tetapi tidak ada keraguan pada kekuatan pertahanannya yang tangguh. Wang Yuan masih lebih baik. Setelah menabraknya, tubuh Beta Haus Darah terguncang dengan hebat, membuatnya tidak dapat mengarahkan serangan kedua berturut-turut ke Long Hao Shen. Tapi keadaan kegilaan Sima Xian baru saja selesai, dan kekuatan tangguh dari pil ledakan spiritual juga telah berakhir.
Seiring dengan serangannya, dialah yang akan dikirim terbang, kedua tangannya berdarah di jaring antara ibu jari dan telunjuk dari benturan. Tapi pendeta botak ini juga sangat gagah berani. Cahaya merah yang kaya segera meledak dari tubuhnya, mengandalkan efek pil ledakan spiritual lainnya, dia meminjam kekuatan kegilaan untuk kedua kalinya. Dengan kulitnya yang tampak sekuat ular piton, bergerak seirama ular kecil, sekokoh batu, dan otot-ototnya tampak menyilaukan, dia melemparkan dirinya sekali lagi ke arah lawan. Efek dari pil ledakan spiritual mulai ditampilkan, setelah pukulan Wang Yuan mengguncang beta haus darah. Dia sekali lagi menanamkan 3 permata di perisai jiwa ilahi dan meminum pil pemulihan spiritual. Juga pada saat itu, siluet hitam pekat muncul tanpa suara di atas beta haus darah, dan mengarahkan tusukan langsung ke lehernya, menghasilkan kilau warna emas gelap. Itu adalah Keyer. Di depan serangan Keyer, bahkan iblis dengan pangkat setinggi beta haus darah ini bisa merasakan ancaman yang intens. Dia tidak terus menyerang Long Hao Shen, seluruh tubuhnya bergetar hebat dan dari sisiknya, cahaya hitam kehijauan yang intens langsung pecah. Ding dang, belati emas gelap Keyer dengan keras mencapai lehernya, tetapi setelah kontak dengan bulu-bulunya yang keras dan sisiknya yang tebal, dia segera mengirim tubuhnya terbang, menghindari pancaran hitam kehijauan yang meletus dari tubuh beta yang haus darah. Sungguh iblis yang kuat. Bahkan Keyer, anggota paling kuat di pasukan pemburu iblis tingkat prajurit pertama, tidak dapat membahayakannya sedikit pun. Pada saat itu, 9 regu pemburu iblis lainnya yang baru dibentuk berada dalam situasi yang jauh lebih baik daripada kelompok Long Hao Shen. Setelah menghadapi serangan sengit para penyihir, rata-rata iblis bilah ganda dari tim logistik dikirim terbang dengan 1 pukulan. Adapun panggilan lainnya, mereka membantai jalan mereka tanpa bahaya. Sejumlah besar gerbong telah dibakar oleh penyihir sistem kebakaran, dan kategori iblis paling kuat yang kadang-kadang mereka temui adalah iblis berbilah ganda hijau tua dan tidak lebih. Dengan kekuatan mereka sebagai tim, mengatasinya tidaklah sulit. Ribuan iblis, terutama terbentuk dari iblis berbilah ganda dan prajurit mata iblis, sudah dalam kekacauan, dan benar-benar dikalahkan. Dalam waktu singkat, semua regu pemburu iblis yang baru dibentuk telah menuai sejumlah besar poin, masing-masing dari mereka telah membantai setidaknya 100 musuh. Mereka telah membantai setidaknya 100 musuh.